Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Tante Ika ketemu sama adik-adik yang antusias untuk ibadah. Mengawali sekolah minggu kita, mengawali ibadah kita berdoa yuk. Ayo lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau beribadah, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan. Kami menyukakan hati Tuhan. Kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar, dan kami jadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa di surga. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan. Saksi karena cintanya, bila nanti habis kerja baru hatiku tetap, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala. Kisah Alkitab Raja Yosafat, 2 Tawarik 20. Yosafat adalah Raja Yehuda, anak dari Raja Asa. Dia adalah raja yang baik. Seluruh rakyatnya mendukung dia. Dan dia melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kerajaannya dilindungi Tuhan karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Suatu hari pembawa berita datang kepadanya menyampaikan kabar bahwa ada kerajaan yang akan menyerang kerajaan Yehuda. Saat itu Yosafat merasa ketakutan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Dia memerintahkan pegawainya untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa seluruh rakyat harus berpuasa, memohon pertolongan kepada Tuhan untuk melepaskan mereka dari bangsa yang akan menyerang mereka. Mereka berkumpul di Yerusalem. Dan Yosafat berdiri di depan rakyatnya, berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, Allah nenek moyang kami yang kuat dan berkuasa, tidak ada yang bisa melawan Engkau. Dan dia memuji Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsanya di masa yang lalu. Dia meminta supaya Tuhan menghentikan pasukan musuh. Dia berkata, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar musuh. Kami datang memohon kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang kuat, yang sanggup melepaskan kami dari musuh kami.
Sementara itu seluruh rakyat Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu turunlah roh Tuhan kepada seorang yang berdiri di situ. Kemudian orang itu berkata, "Camkanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Dia mengatakan kepada mereka bahwa besok mereka harus pergi menghadapi musuh mereka. Tapi mereka tidak perlu melawan karena Tuhan yang akan beserta dengan mereka dan akan berperang bagi mereka. Lalu Yosafat berlutut dan mukanya sampai ke tanah. Dia berdoa kepada Tuhan. Seluruh Yehuda pun melakukannya. Mereka menyembah Tuhan. Keesokan harinya, Raja Yosafat dan prajurit-prajurit mereka keluar untuk berperang. Raja Yosafat berkata kepada mereka, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan berhasil." Raja Yosafat juga berkata, "Baiklah, para pemuji dan penari berdiri di depan memimpin barisan ini." Kemudian mereka menuju ke tempat musuh. Tuhan membuat laskar musuh mereka saling bunuh-membunuh melawan diri mereka sendiri. Tidak ada satupun yang luput. Mereka semua binasa. Dan ketika tentara Yehuda datang untuk berperang, mereka melihat perkemahan musuh sudah berantakan. Mereka sudah dikalahkan karena Tuhan yang membuat mereka dikalahkan. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya sudah binasa. Tentara Yehuda datang ke perkemahan itu dan mengumpulkan harta benda yang sangat banyak. Mereka mengangkut harta itu 3 hari lamanya. Mereka mengangkut semua barang-barang dari sana. Mereka bersyukur memuji Tuhan untuk perbuatan yang sudah Tuhan lakukan. Mereka bersorak-sorai untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Allah yang berperang bagi mereka. Nah, adik-adik, setelah menyaksikan video tentang Raja Yosafat, apa yang adik-adik pelajari? Kita melihat di cerita Raja Yosafat mengalami masalah yang besar. Ada sebuah kerajaan dengan laskar yang banyak akan menyerang mereka. Tapi kita lihat Yosafat tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mencari Tuhan, dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, ayo adik-adik belajar dari Yosafat supaya ketika kita menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan meminta pertolongannya. Kita lihat juga ketika Yosafat takut, dia tidak sembunyi. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ayo teladani Yosafat pagi hari ini. Apa yang terjadi pada kita mungkin membuat kita takut, tapi bukan jadi membuat kita bersembunyi. Itu membuat kita berdoa dan mengandalkan Tuhan. Adik-adik mau ya menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Ketika takut lari kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari masalah yang kita hadapi, keluar dari ketakutan yang kita hadapi. Adik-adik yang mau meresponi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang dipelajari, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar dari Yosafat untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi yang kami hadapi. Ketika kami takut, kami berdoa kepada Tuhan. Ketika kami ada masalah, kami berlari dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kami berdoa setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini, mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa berharap kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa memberkati setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan takut, dengan hormat akan Tuhan, dengan keberhasilan yang dari Tuhan. Pertumbuhan yang baik, tubuh yang sehat, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang diberkati terjadi bagi mereka. Berdoa juga memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa ada pemulihan bagi bangsa ini, ada damai sejahtera bagi bangsa ini, dan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati Bapak Presiden dan jajarannya dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu online kita selesai. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.